Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ananda Nabila Syahrani, Irfan Tamam, Jonathan Sebastian Nasution, dan Najwa Jasmine Aninda Budi akan menjelaskan materi dari KP1 yang berjudul Jenis dan Karakteristik Bencana serta Siklus Penanggulangan Bencana. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Jonathan. Ya, terima kasih Ananda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Sebastian Nasution. Saya akan menjelaskan materinya terdiri dari A. Pengertian bencana, B. Jenis dan karakteristik bencana, C. Siklus penanggulangan bencana, D. Tahap penanggulangan bencana, E. Tahap tanggap darurat, F. Tahap pemulihan pasca bencana, G. Tujuan penanggulangan bencana. Dan sini saya akan kirim ke Irfan Tamam untuk materinya. Siap, terima kasih kepada Jonathan. Perkenalkan, saya Irfan Tamam dari kelas 11 3. Saya kali ini akan menjelaskan apa itu pengertian bencana. Bencana atau disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 juga didefinisikan mengenai A. Bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa, bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain-lain. B. Bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam yang antara lain gagal teknologi, epidemik, dan wabah penyakit. C. Bencana sosial. Bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok dan teror. Jenis dan karakteristik bencana. A. Bencana alam geologis. 1. Letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. 2. Longsor. Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya yang bergerak menuruni lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah penyusun lereng. 3. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan atas lempeng bumi, patahan aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Yang terakhir, ada tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. D. Bencana alam klimatologis. 1. Banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. 2. Badai. Badai adalah fenomena alam yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. 3. Kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kebakaran hutan. Secara alami, kebakaran hutan umumnya terjadi pada musim kemarau dan dapat disebabkan oleh sambaran petir, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut, dan lava pijar dari letusan gunung api. C. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antara planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Siklus penanggulangan bencana. Pengertian menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada Najwa Jasmine. Terima kasih. Selanjutnya tahap penanggulangan bencana, tahap prabencana. Nomor 1, dalam situasi tidak terjadi bencana, A. Perencanaan penanggulangan bencana, B. Pencegahan,
yaitu mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. C. Pemanduan dan perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau Pemda berupa koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. D. Persyaratan analisis risiko bencana. E. Pelaksanaan dan penegakan tata ruang. F. Pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Nomor 2, dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Yang A. Kesiapsiagaan. B. Peringatan dini. C. Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Selanjutnya, tahap tanggap darurat. Serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, dan pemerintah, kemampuan SDA atau buatan. Nomor 2, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan tempat hunian. Yang nomor 5, perlindungan terhadap kelompok rentan. Dan yang terakhir, pemulihan dengan segera sarana prasarana vital atau memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat bencana. Lalu tahap pemulihan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana. Nomor 1, rehabilitasi berupa perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi atau resolusi konflik, dan lain-lain. Yang kedua, rekonstruksi atau pembangunan yang lebih baik. Lalu ada tujuan penanggulangan bencana. Yang A, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. C, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. D, menghargai budaya lokal. E, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. F, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ananda untuk pembacaan kesimpulan. Terima kasih kepada Irfan Tamam dan Joy Jasmine yang sudah menjelaskan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada seminar sore ini adalah bencana menjadi salah satu fenomena yang dihindari oleh semua orang dan tidak ada orang yang berharap akan terjadinya bencana. Ada baik jenis-jenis karakteristik bencana di dunia ini yang mana kita tidak dapat menghentikannya. Kita hanya bisa menghindari ataupun menyelamatkan diri dari bencana yang akan atau sedang terjadi, baik dari penyiapan diri sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan jelas dan bisa menambah ilmu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Jonathan. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kalian-kalian semua tentang pelajaran materi hari ini? Halo, apakah ada? Apakah tidak ada yang ingin bertanya dengan materi hari ini? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, kami akan melakukan langsung saja absensi ya, absensi. Absensi ada di kolom komentar.
saya akan menyerahkan lagi kepada Ananda Syahrani. Oke, terima kasih kepada Jonathan. Mungkin materi dari kami yang disampaikan hanya sampai saat ini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai kata, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.